Shalom alaihim shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita mengawali hari yang baru, Jumat 7 Agustus 2026 lewat pujian penyembahan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita. Bersama dengan Yesus Kristus kita tidak akan goyah menghadapi segala pergumulan kita. Dia akan membawa kita naik, terbang mengatasi setiap masalah, setiap pencobaan, setiap pergumulan yang datang. Yesus, Dia Allah yang besar dan ajaib buat saya dan saudara. Amin. Yes, hanya Yesus sumber kekuatan kita. Bu Julina Juli, shalom alaihim shalom. Selamat pagi dan Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Yuk terbang lebih tinggi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yes. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi saya dan saudara orang-orang percaya. Yes. Amin. Bagai Raja Wali. Haleluya. Oh, Dia akan bawa kita terus naik, mengatasi setiap pergumulan kita. Haleluya. Jesper, shalom alaihim shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Yes. Ibu Cliff, shalom alaihim shalom. Selamat pagi dan Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Hanya Yesus Kristus satu-satunya sumber kekuatan bagi kita. Amin. Yes, tidak akan pernah goyah jika ada Yesus bersama dengan saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bu Ella, puji Tuhan. Shalom alaihim shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk, mari terbang bersama dengan Kristus, mengatasi setiap persoalan kita. Yes, Dia sumber kekuatan kita. Amin. Ya Tuhan, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang. Yes, tinggi melebihi setiap masalah kita. Haleluya. Yes, Bu Juli, puji Tuhan. Bu Dian, shalom alaihim shalom. Selamat pagi dan Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Amin. Bu Uti, shalom alaihim shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Bu Twis, shalom alaihim shalom. Selamat pagi dan Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Berjalan bersama dengan Yesus Kristus, kita cakap menanggung segala perkara. Apapun beban pergumulan kita hari ini, kalau berjalan bersama dengan Yesus, kita akan tampil sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Terbang pakai Raja Wali. Haleluya. Bu Karen, shalom alaihim shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Bu Agnes, shalom alaihim shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Amin. Puji Tuhan. Yes, Bu Ella, bersyukur kita pagi ini. Bu Temi, shalom alaihim shalom. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Thank you Bu Cliff. Tuhan berkati. Bersama dengan Kristus, Dia akan bawa kita naik lebih tinggi dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Berjalanlah bersama dengan Kristus dari waktu ke waktu, sehingga
Di titik paling rendah dalam hidup kita pun kita tidak takut menghadapinya. Karena ada Yesus yang senantiasa hadir buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Yes. Ibu Yeni, Shalom alaihim shalom. Selamat pagi, selamat bergabung. Dari kota mana Bu Yeni? Puji Tuhan. Sekalipun Yes. badai Topan datang menerpa, tidak akan gentar. sebab kau di sisiku. Oh, pinjam akun teman. Siapa ini? Ibu siapa ini? Haleluya. Ibu Tia, shalom alaihim shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Ibu Elsa, oke, puji Tuhan. Tuhan berkati Ibu Elsa. Oke. Ya, Tuhan berkati, puji Tuhan. Ya, haleluya. Jadi bisa menikmati kebenaran firman Tuhan sama-sama temannya ya. Oke, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ibu Marhareta, ya oke. Shalom alaihim shalom. Selamat bergabung dengan doa pagi. Dari kota mana ini Ibu Marhareta? Tuhan berkati. Yes, ku tak gentar karena ada Yesus bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Mari hari ini lebih percaya lagi. Puji Tuhan. Bangun iman kita di atas dasar Kristus itu sendiri. Haleluya. Yes. Amin. Puji Tuhan. Dia yang layak terima pujian penyembahan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Yes, Ibu Ella, hanya karena Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Apapun model pergumulan kita, apapun beratnya permasalahan hidup kita, bersama dengan Yesus kita akan tampil menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Puji Tuhan. Yes, mari. Bagian kita adalah lebih percaya. Puji Tuhan. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mas Eko, thank you orange juice-nya. Selamat bergabung dengan doa pagi. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang layak terima pujian penyembahan kita. Haleluya. Bersyukurlah kita. Karena ketika kita ada dalam beban yang paling berat sekalipun, Yesus tak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan baru yang Engkau masih berikan bagi kami. Ketika aku Yes, berbeban berat, ada Yesus. ku datang kepada Yesus. Amin. Haleluya. Dia berikan damai Ya, dan sukacita. hanya Yesus Sejahtera sumber damai, dalam hatiku. sumber sukacita buat kita. Haleluya. Ketika Bu Wati, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Yes, putus asa, ada Yesus. ku datang Ya. kepada Yesus. Oh, puji Tuhan. Dia bebas Dia melepaskan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang merdeka. Puji Tuhan. Aku
Yes. jadi baru. Yuk sama-sama. Nama itu, nama yang berkuasa. Yesus, Amin. Tuhan, Mari serukan nama Yesus. Haleluya. namamu Dia yang layak ditinggikan. tinggi. Amin. Puji Tuhan. Yes. Namamu selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ketika Yes. berbeban Yesus tahu persis bagaimana mengangkat setiap beban pergumulan kita. Datang kepada Yesus. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, sumber sukacita kita hanya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yes. Amin. Ada Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Oh, haleluya. Amin. Merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhanku. Haleluya. Dia yang layak terima pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Namamu seumur hidupku. Haleluya. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan seumur hidup kita. Haleluya. Bu Evi, Evelyn, shalom alaihim shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang empunya kuasa. Puji Tuhan. Baik di surga, baik di bumi. Haleluya. Yes. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan, diagungkan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bulisya Worotikan, shalom alaihim shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Amin. Namamu selamat. Yes. Hanya nama Yesus yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Puji Tuhan. Yes. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan, diagungkan. Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami sampai detik ini. Kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami singkapkan selubung yang menutup mata hati dan pikiran kami, agar kami lebih percaya, lebih sungguh-sungguh membangun iman kami di atas dasar kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Jamah seluruh instrumen yang digunakan, jaringan-jaringan yang kami pakai di tempat kami masing-masing, sehingga pagi ini kami dengan leluasa dapat menikmati kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, bahkan jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Jamah setiap kami, lawat setiap kami dimanapun kami berada.
Urapan Tuhan ada atas setiap kami, terlebih hamba-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu ya Yesus, sehingga kami boleh menikmati lawatan Roh Kudus ketika kebenaran firman Allah dibentangkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami, dengan penuh pengucapan syukur, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Orang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom alaihim shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program doa pagi ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Hanya karena Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Puji Tuhan. Mari siapkan catatan saudara, mari siapkan Alkitab saudara. Kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Ada sebuah peristiwa menarik yang terjadi di belahan dunia Eropa, khususnya di negara Inggris ya. Tahun 2022 yang lalu kita tahu bahwa Ratu Elizabeth II yang sudah memerintah kurang lebih 70 tahun ya, dia meninggalkan dunia ini ya. Takhta kerajaan Inggris segera berpindah kepada sang penerusnya, betul? Sesuai dengan garis suksesi yang sudah terjadi sekian banyak tahun ya. Peristiwa ini mengingatkan saya khususnya bahwa tidak ada satupun pemerintahan yang tinggal tetap, yang bersifat kekal di dalam dunia ini. Seorang raja akan terganti, kekuasaan dapat berpindah, kerajaan dalam dunia ini akan terus berubah. Namun Alkitab kita memperkenalkan satu raja yang tidak pernah kehilangan tahtanya. Haleluya. Ada yang tahu siapakah dia? Satu raja yang bertahta dari kekekalan sampai kekekalan. Haleluya. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Yes, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan gali kembali kebenaran firman Allah yang kemarin sempat kita baca. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Ini bagian menarik untuk kita kembali mengingatkan. Ya. Ada reminder yang perlu kita dengar pagi ini supaya iman kita jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh, percaya kita lebih sungguh kepada Yesus Kristus ya. Matius pasal 28 Bu Juli ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bongkar-bongkar sedikit ayat ini supaya saudara punya gambaran yang utuh. Apa maksud, apa tujuan, apa yang terjadi dalam ayat ini. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini Yesus mendekati para murid. Ya, Yesus tidak berbicara dari tempat yang tinggi, tempat yang jauh. Dia sengaja datang mendekati para murid. Inilah gambaran kasih Allah, kedekatan relasional yang begitu hangat. Ya. Inilah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus Sang Immanuel yang selalu berada
di dekat saya dan saudara. Ada kata proserkomai yang ditulis di sana. Ya. Ini bukan kita yang datang mendekat kepada Yesus, tapi Yesus yang datang mendekat kepada para muridnya. Ini penjelasan yang cocok. Bahwa dari sejak Adam dan Hawa diciptakan Allah di Taman Eden, Allah selalu hadir untuk dekat dengan ciptaannya. Haleluya. Puji Tuhan, ini gambaran yang menarik sekali. Ya, sesungguhnya yang berinisiatif dekat dengan kita itu adalah Tuhan. Yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita adalah Tuhan. Yang berinisiatif agar tempat di mana Dia berada, kita pun berada, adalah Tuhan. Dan Matius menunjukkan kedekatan ini. Bukan kita yang datang mendekat, bukan kita yang datang mencari Tuhan. Gak bisa kita menemukan Tuhan dengan keadaan berdosa ini, saudara. Oke? Jadi kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sendirilah yang mendekat kepada orang yang berdosa ini. Oh, haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan pernah merasa sendiri. Apalagi sampai putus asa. Kemarin kita sudah belajar itu. Kenapa? Yesus dekat. Bahkan lebih dekat dari siapapun yang hari ini dekat dengan kita. Haleluya. Yesus jauh lebih dekat. Karena Dia mengenal sampai kedalaman hati kita. Puji Tuhan. Jadi bersyukurlah kita bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri dalam dunia ini. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, jangan kehilangan kepercayaanmu kepada Kristus. Puji Tuhan. Ya, lalu dikatakan di sana setelah Yesus mendekat, Dia berkata. Nah, ini yang menarik, saudara. Terjemahan bahasa Indonesia hanya menulis Dia berkata. Tidak kelihatan pesan yang lebih dalam. Tetapi kalau melihat dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, kata berkata ini ditulis dari akar kata laleo. Ya, dari akar kata laleo. Di sana dikatakan elalesen. Elalesen berasal dari akar kata laleo yang artinya mengumumkan. Ini adalah satu deklarasi. Ini pengumuman yang penting. Ini yang dunia harus perhatikan. Karena Yesus adalah sang raja dari kerajaan yang kekal, maka ini adalah deklarasi kerajaan. Ini bukan percakapan biasa. Ini bukan ngobrol-ngobrol menjelang Yesus naik ke sorga. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah penyampaian yang ketat, yang tegas. Ini pengumuman yang serius. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Bukan sekedar berkata. Seperti Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi ada satu deklarasi yang penting. Yang perlu kita perhatikan. Haleluya. Ada satu deklarasi yang penting. Ini adalah deklarasi kerajaan. Ya. Ini pesan penting buat saya dan saudara hari ini. Bahwa Yesus Kristus adalah sang kuasa itu sendiri. Baik di surga, baik di bumi. Haleluya. Nah, apakah sebelum ayat ini Yesus tidak berkuasa? Hah? Apakah sebelum deklarasi ini Yesus hanya manusia biasa?
Kita perlu ingat, ini terjadi setelah peristiwa salib. Ini terjadi setelah peristiwa kubur yang kosong. Haleluya. Yesus akan kembali ke tempat dari mana dia berasal. Jadi Matius 28 ayat 18 tidak menggambarkan bahwa sebelum peristiwa ini Yesus tidak punya kuasa. Ya. Dalam bahasa aslinya dikatakan didomi. Ya. Didomi itu artinya dianugerahkan. Ya, kepadaku telah diberikan. Ini satu penganugerahan yang luar biasa. Tapi, nah ini dia. Dalam bahasa aslinya, ini adalah divine pasif. Ya, artinya apa? Allah Bapa di sorga sendirilah yang memberikan otoritas full kepada sang anak sebagai Mesias yang telah menang, mengatasi segala tantangan. Kita tahu bahwa kunci kerajaan maut yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi Allah sanggup membangkitkan kita, orang yang mati dalam Kristus. Yesus terbukti memiliki natur ilahi. Haleluya. Dia bukan manusia biasa. Dia punya keilahian yang dia batasi sementara ada di dalam dunia ini. Sebagai seorang Mesias, dia telah menyelesaikan karya penebusan. Ini yang penting. Ini puncak iman kita. Ini titik balik iman orang percaya. Karena kita berkata kalau Yesus tidak bangkit, bubar saja sudah. Tahu usah jadi orang Kristen. Kenapa? Percuma. Yesus tidak bangkit. Ya. Tetapi puji Tuhan bahwa Yesus adalah sang Mesias yang telah menuntaskan pekerjaan penebusannya dengan sempurna. Haleluya. Nah ini saudara, nongol Omardi. Siapa yang membangkitkan Yesus? Baru dikatakan keilahian Yesus, natur Yesus sebagai Allah melekat pada diri. Ya, jadi Omar ini jangan lebih rendah dari iblis. Ya, iblis saja percaya bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi. Haleluya. Muncul dia, Bukli. Iya. Memang harus ada orang-orang yang seperti ini, yang bebal. Ya. Tiap kali berdoa minta ditunjukkan jalan yang lurus, dikasih tahu jalan yang lurus, nggak mau ikut. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, ya bubar kita jadi orang percaya. Jadi peristiwa yang tercatat dalam Matius 28 ayat 18 ini menunjukkan pelantikan fungsional dalam sejarah keselamatan, bukan perubahan hakikat ilahi Yesus. Haleluya. Ini salah satu milestone dari pekerjaan Allah. Ya, luar biasa Yesus Kristus. Nah, dikatakan di sana, kepadaku. Ini adalah penekanan yang sangat kuat.
Kepadaku, kata Yesus. Kuasa itu tidak diberikan kepada malaikat. Kuasa itu tidak diberikan kepada manusia manapun. Perjanjian lama telah mengatakan dalam Yesaya, aku tidak akan memberikan kemuliaanku pada patung, pada batu, pada pohon, atau apapun buatan tangan manusia. Ini hakikat kemuliaan Kristus Yesus sebagai Allah. Jadi kepadaku, bukan kepada gereja, bukan kepada nabi model apapun. Apalagi yang ngaku-ngaku nabi, yang mendeklarasikan nabi dari dirinya sendiri. Kepadaku, jelas. Penekanan yang sangat kuat kepada Yesus Kristus. Dikatakan apa? Telah diberikan segala kuasa tanpa pengecualian. Itu sebabnya Yesus Kristus adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Jadi mati dalam Tuhan Yesus Kristus, dia bisa bangkitkan kita. Iya, dia bisa hidupkan kita. Lazarus cuma satu contoh kecil. Bahkan setelah Yesus Kristus pun ada murid-muridnya, ada rasul-rasulnya. Yang juga memiliki kuasa mujizat kesembuhan. Bahkan membangkitkan orang mati. Karena otoritas yang Yesus punya, dia berikan kepada para murid. Kepada orang yang percaya hari ini. Kita sudah pernah belajar beberapa minggu yang lalu. Bahwa orang percaya itu punya power, punya kuasa. Punya otoritas, amin. Gak ada orang percaya sungguh-sungguh kerasukan setan. Gak ada orang percaya sungguh-sungguh keracunan, saudara. Bahkan mati diracun. Itu sesuatu yang memalukan. Mana ada sejarah dalam Alkitab, nabi dan rasul, orang yang percaya dan melayani Kristus dengan sungguh-sungguh, matinya diracun. Logika berpikir manusia kita aja harusnya membuat kita percaya kepada Yesus Kristus lebih sungguh. Ada orang yang mengikuti pemimpin yang mati diracun. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja dia tidak bisa, saudara. Bagaimana mau menyelamatkan orang lain? Logika. Tetapi Yesus Kristus punya kuasa, segala kuasa, semua, seluruh, tanpa pengecualian. Bukan sebagian, bukan sepertiga. Seluruh kuasa Yesus punya. Haleluya. Yang pertama, apa yang dia punya? Kuasa apa saja? Dia punya hak. Dia punya wewenang. Dia punya otoritas. Dia punya pemerintahan. Nah, ini jangan lupa. Itu sebabnya orang percaya imamat yang raja, warga kerajaan sorga. Raja kita Yesus Kristus. Jadi yang dimiliki oleh Yesus ditulis dalam bahasa aslinya exousia. Nah, kalau dengar kata exousia, ini akrab dengan orang-orang Katolik, bahkan difilmkan eksorsisme. Proses pengusiran kuasa kegelapan. Kuasa siapa yang dimiliki oleh manusia itu? Dari Kristus. Dialah sang exousia itu sendiri. Itu sebabnya iblis, legion, saudara ingat peristiwa legion yang dicatat dalam Injil bukan? Legion, ini bukan 1-2 iblis, saudara. Ribuan iblis merasuki seorang pemuda dan dia harus tinggal di kuburan. Tidak ada satu rantai pun yang dapat mengekang dia. Kenapa? Ribuan iblis, saudara. Waduh. Tapi begitu mendengar Yesus datang, ketakutan luar biasa. Dari jauh dia sudah lihat, waduh.
Iblis bertanya, kamu mau apa? Ini belum saat. Iblis ngerti bahwa Yesus Kristus yang akan menghukum mereka. Karena Yesus Kristus adalah Raja yang dia layani di sorga. Makanya manusia jangan lebih rendah dari iblis. Percaya kepada Yesus Kristus saja tidak. Malah merendahkan Yesus hanya manusia biasa. Timbul lagi tuh pertanyaan model begitu, saudara. Siapa yang membangkitkan Yesus? Bodohnya minta ampun, saudara. Minim literasi, banyak narasi. Ya. Kekristenan pun mengajarkan kepada kita, Alkitab harus diteliti, diperiksa, dipelajari, betul? Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi orang yang bodoh. Takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan, artinya mengenal Tuhan lebih dulu. Itu sumber segala-galanya, termasuk intelektualitas kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya sebagian besar penemu-penemu yang tercatat dalam sejarah dunia asalnya dari suku mana, Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah lihat? Dari mana asalnya? Sebagian besar penemu-penemu yang penting dalam dunia ini. Ada yang tahu? Ada yang pernah meriset? Tidak lain tidak bukan, mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka istimewa. Kenapa? Warga kerajaan sorga. Oke. Makanya Yesus bilang jangan serupa dunia, ya jangan serupa dunia. Kenapa? Status kita lebih tinggi sebagai anak Allah. Bapa kita di sorga. Halo? Puji Tuhan. Bapa kita di sorga. Hal-hal dalam dunia ini sementara. Ada hak memerintah yang ada pada Kristus. Itu sebabnya orang di luar Kristus pun mengamenkan bahwa yang menjadi hakim yang akan datang kali kedua namanya Yesus Kristus. Dikenal dengan istilah Isa Al-Masih menurut tetangga sebelah. Ya. Nah, ini saudara, muncul lagi dia saudara. Ini bodohnya minta ampun saudara, orang-orang model gini. Tapi bangga dia. Iya. Bangga dia. Dia gak ngerti ayat Alkitab saudara. Yesus Kristus punya exousia. Dia punya kuasa. Dia punya hak. Dia punya wewenang, dia punya otoritas yang legal, dia punya pemerintahan. Itu sebabnya semua kuasa, mau di sorga, mau di bumi, ada pada Yesus. Dia bukan hanya kuat, tapi dia penguasa yang sah. Haleluya. Dalam teologi perjanjian baru, ya, kata exousia ini mencakup otoritas pengampunan dosa. Hanya Tuhan, hanya Allah yang punya hak, yang punya otoritas mengampuni dosa. Betul? Di masa-masa awal, Katolik Roma merasa mereka mempunyai hak untuk menerbitkan surat pengampunan dosa. Sampai hari ini ada bilik-bilik untuk pengampunan dosa, pengakuan dosa. Padahal Alkitab jelas mengajar mengaku dosa itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikomplain, itu yang diprotes oleh Martin Luther dan kawan-kawannya. Kalau Anda punya uang, Anda bisa membeli surat pengampunan dosa dari gereja Katolik. Kita nggak punya hak mengampuni. Kita bukan Tuhan. Pengampunan itu hanya datang kepada Kristus. Haleluya.
Ini exousia. Ya. Dalam kitab Matius juga kita ngintip sebentar saudara. Supaya saudara lebih yakin, lebih percaya sungguh ya. Matius pasal yang ke-9. Lihat ayat yang ke-6. Saudara buka Alkitab di handphone ada? Ada yang buka Alkitab di handphone? Ada nggak saudara? Matius 9 ayat 6. Coba ada yang buka Alkitab di handphone nggak? Kalau saudara di TikTok, saudara bisa kecilkan sedikit atau sambil buka aplikasi lain kan? Coba lihat di handphone saudara. Kalimat ini warnanya apa? Sama nggak dengan kalimat-kalimat yang lain? Ada yang menggunakan HP untuk membuka Alkitab? Oke, thank you Bu Karen. Warnanya merah. Ini menunjukkan siapa yang ngomong? Siapa yang bicara saudara? Yesus Kristus itu sendiri. Oke, ini perkataan langsung daripada Yesus. Coba lihat apa yang dia katakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, haleluya. Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Haleluya. Ya, jadi saudara-saudaraku non seiman, jangan lagi saudara bertanya di mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan, datang dan sembahlah aku. Halo. Ini deklarasi penting dari pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikan supaya kamu tahu. Supaya kita belajar. Supaya kita tahu hari ini. Bahwa di dunia ini anak manusia yang adalah Yesus Kristus itu sendiri berkuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhan betul yang punya kuasa mengampuni dosa. Yesus punya kuasa pengampunan dosa. Apa bukti bahwa Yesus bisa mengampuni dosa? Lihat kalimat selanjutnya. Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang lumpuh ini sembuh. Haleluya. Yesus Tuhan punya ciri, punya tanda bahwa dialah penguasa sejati. Dialah raja yang kekal. Dia punya otoritas untuk mengampuni dosa. Kedua, otoritas pada Yesus. Matius juga. Matius pasal yang ke-7. Kita mundur beberapa pasal. Matius pasal yang ke-7. Baca ayat 29. Matius pasal 7 ayat 29. Ini adalah komentar dari pengalaman orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus yang dicatat oleh Matius. Perhatikan apa kata orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus dan mengenal Yesus. Matius 7 ayat 29. Sebab Yesus Kristus. Apa ditulis di situ saudara? Sebab Yesus Kristus. Apa ditulis di situ saudara? Mengajar. Yes, thank you Budia. Mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Yesus mengajar dengan kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka sendiri. Haleluya. Jadi Yesus disebut guru. Yes. Yesus dipanggil sebagai rabi. Yes. Guru besar. Kenapa? Karena Yesus mengajar dengan kuasa, dengan otoritas. Lihat penjelasannya di situ berbeda
dengan para ahli Taurat mereka sendiri. Siapa salah satu ahli Taurat yang bertobat? Paulus. Mana itu tadi yang komen? Masih ada gak? Paling sudah hilang dia. Ya tanya ikut Yesus apa ikut Paulus? Bodohnya minta ampun sudah. Tapi komentar dia. Bangga dengan komentarnya. Memalukan. Yesus mengajar dengan otoritas. Berbeda dengan ahli Taurat mereka sendiri. Berbeda dengan ahli agama mereka sendiri. Yesus punya otoritas mengajar. Jadi Yesus dipanggil sebagai guru. Oke. Karena itu naturnya. Bukan cuma sekedar dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus dapat mengajar dengan kuasa. Lanjut. Yohanes pasal 5 saudara. Ini tentang Yesus sebagai Tuhan. Ini tanda, ini ciri yang melekat pada Yesus. Sehingga dia dikatakan Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar. Haleluya. Yohanes pasal 5. Kita perhatikan ayat 27. Yohanes 5 ayat 27. Dan ia, dan Bapa di sorga maksudnya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus. Jadi Bapa di sorga memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Itu sebabnya orang mengenal Isa AS pun akan datang sebagai hakim. Walaupun Isa AS bukan Yesus Kristus, tapi ini merupakan sebuah sinyal, sebuah pesan yang kurang sempurna dari luar. Bahwa Yesus Kristus adalah hakim dan dalam Alkitab kita sendiri tertulis dengan jelas. Dan ia telah memberikan kuasa dan Bapa di sorga telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus Kristus untuk menghakimi. Kenapa? Karena ia adalah anak manusia. Haleluya. Jadi Yesus punya kuasa mengampuni dosa. Yesus punya kuasa untuk mengajar. Yesus punya kuasa untuk menghakimi. Ini ciri raja yang luar biasa. Belum cukup saudara. Yuk kita kembali ke Matius tadi. Matius pasal 28 ayat 19 ayat 20. Yesus punya kuasa untuk mengutus dan menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Dialah pemerintah yang sah. Jadi jangan sampai salah alamat saudara. Ya. Jangan sampai salah jalan. Ini jalan yang lurus. Ada di dalam kerajaan sorga. Inilah Yesus Kristus yang kita sembah. Inilah eksosia yang dimaksud dalam ayat 18. Otoritas yang tertinggi. Karena segala kuasa ada pada Yesus. Jadi Yesus sebagai nabi, yes. Yesus sebagai rasul, yes. Yesus sebagai guru, yes. Yesus sebagai gembala, yes. Yesus sebagai Tuhan, apalagi. Haleluya. Karena cuma Tuhan yang punya ciri, yang punya karakter, bisa mengampuni dosa. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang saudara bisa cari dari Kejadian sampai Wahyu yang pernah menobatkan dirinya sebagai pengampun dosa. Nah, nabi punya kemampuan mengajar, ya, mereka bisa mengajar. Nabi punya kemampuan menghakimi dalam porsi-porsi tertentu, batas-batas tertentu, yes. Karena ada namanya hakim-hakim dalam perjanjian lama. Ya, yes.
Nah, itu kata-kata buat kamu sendiri, bis. Lu bis. Saya sedang ajak kamu berlogika loh. Iya. Jangan dulu tutup pikiranmu dengan kebencian. Buka dulu mata hatimu. Iya. Supaya nggak malu-maluin kamu. Kamu minta jalan yang lurus. Saya kasih tunjuk, kamu nolak. Kita baru berbicara tentang karakter yang melekat pada Yesus. Oh, dia bukan manusia biasa. Dan tidak ada satupun orang yang menuhankan manusia dalam kekristenan. Ini yang perlu kita paham. Tapi di dunia ada orang yang menuhankan batu, menuhankan pohon, menuhankan gunung, menuhankan patung, bahkan menuhankan zat ada. Tapi dalam kekristenan kita tidak menuhankan manusia. Oke? Lubis? Lubis itu bagus singkatannya. Lu bisa. Haleluya. Oke, luar biasa. Ya, kuasa itu didapat di sorga, kuasa itu juga didapat di dunia. Jadi baik di sorga maupun di dunia, Yesus Kristus satu-satunya Raja yang kekal, yang memiliki otoritas penuh. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah mengklaim dirinya berotoritas seperti Yesus Kristus. Apalagi pemimpin agama yang mati diracun, saudara. Bagaimana dia mau ngomong segala kuasa ada padaku? Wong kena racun dia mati. Haleluya. Seorang pendeta biasa di tempat saya, di wilayah saya, diracun dalam kopinya sampai hari ini hidup dia. Ketawa ketiwi dia. Ini seorang pendeta biasa loh, dia tidak mengklaim dirinya nabi. Dia tidak mengklaim dirinya rasul, no. Dia hanya seorang hamba Tuhan biasa. Tapi mau dimatiin dia dengan racun, dia hidup sampai hari ini. Oke bis? Lu bisa. Saya sedang ajak saudara berlogika ya. Saudara kan suka bilang bahwa saudara adalah orang-orang yang berlogika. Ini logika. Saya mau ikut Yesus. Kenapa? Dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya wewenang, dia punya kerajaan, dia punya pemerintah. Saya nggak mau ikut pemimpin yang mati diracun. Bahkan untuk bisa selamat surga aja minta didoakan terus, saudara. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab bahwa Paulus minta didoakan supaya selamat masuk surga. Nggak ada. Tidak ada. Yesus tuh berkuasa. Haleluya. Dia punya tanda, dia punya ciri yang melekat kepadanya. Sekarang aja, ya itu dia. Kalau saya enggak, logika berpikir saya sederhana kok. Ngapain saya ngikut orang yang minta didoakan supaya selamat masuk surga? Berarti dia sendiri tidak yakin bahwa dia akan masuk surga. Dan jelas, dan mau masuk surga hanya dalam Yesus. Nggak ada di luar Yesus. Ya. Dan keselamatan itu kasih karunia. Coba tinggalkan Yesus, kelar hidupmu, saudara. Bukan karena orang Kristen kalau ada keluarganya yang tinggalkan Tuhan terus ekstrim. No. Di tempat kami ada anak yang meninggalkan iman percaya, tapi ditampung itu, hidup sama-sama orang tuanya. Kenapa? Karena kita ajaran kasih dan kita sadar keselamatan itu anugerah.
Bukan kita yang pilih Yesus, Yesus yang pilih kita. Jadi jaga baik-baik anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Haleluya. Jaga baik-baik, saudara. Jangan sampai pemberian itu hilang. Haleluya. Oke, poin pertama dari Matius 28 ayat 18 bahwa otoritas Yesus Kristus itulah dasar segala pelayanan kita. Dasar percaya kita. Ya. Jadi yang menjadi dasar iman Kristen bukan karena mau masuk surga, saudara. Yang menjadi dasar ikut Yesus supaya diberkati, bukan itu. Yang menjadi dasar kita adalah karena Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang memiliki otoritas secara penuh, baik di sorga, baik di bumi. Itu dasar iman kita. Jadi iman kita jangan melekat pada mujizat. Ya, banyak orang Kristen sampai hari ini kalau dia sakit, yang namanya mujizat berarti sembuh. Kalau mati nggak mujizat. Nah, itu pengetahuan sempit. Banyak orang Kristen memberikan persepuluhan, persembahan, tapi dalam hati berharap balasan. Nah, ini konsep kekristenan yang ngaco. Ikut Yesus itu jelas sangkal diri, pikul salib, baru ikut Yesus. Ada proses yang harus dikerjakan manusia, sangkal diri, egomu harus mati. Kita adalah seorang hamba Kristus yang tidak punya hak apapun. Dia adalah raja yang berotoritas, punya kuasa. Datang dengan hormat, datang dengan merendahkan diri. Coba tanya itu abdi-abdi dalam itu. Itu baru sultan di dunia, saudara. Tapi hormatnya bukan main. Apalagi kita seharusnya dengan raja di atas segala raja. Raja yang memiliki pemerintahannya sendiri, kerajaannya sendiri, yang kekal dari sebelum zaman berada. Masa datang kepada Tuhan tidak sopan, berpakaian seenak-enaknya, ketek kemana-mana kelihatan masuk di gereja. Ya, begitu ya. Mana orang-orang Kesultanan Yogyakarta? Begitu ya, abdi dalam itu ya. Sopannya minta ampun, saudara. Itu sultan versi manusia. Masih ada di dalam dunia. Sudah hormatnya sedemikian luar biasa. Tapi bersyukur kita ya. Raja di atas segala raja yang ada di sorga tidak keras kepada kita. Masih bikin dosa, tidak mati kita seketika. Tuhan masih kasih kesempatan kita bertobat. Mana tadi yang ngomong? Semoga bertobat. Masih ada waktu buat kamu. Sebelum pintu kemurahan itu ditutup. Yes, Budian, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kelembutannya, kasihnya, luar biasa. Ya, luar biasa. Kolose pasal yang pertama memberikan satu penegasan kepada kita. Kolose pasal yang pertama. Mari perhatikan ayat 16 dan 17. Coba lihat judul perikopnya, saudara. Kolose pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Saudara lihat judul perikopnya di atas ayat 15 itu. Kalau pakai HP nggak bisa nih nongol karena ini perikop ketiga.
Saudara lihat judul perikopnya. Kalau pakai Alkitab bisa baca. Judul perikop di atas ayat 16 itu. Apa judulnya saudara? Nah ini penting. Yes, thank you Bu Cliff. Ya. Keutamaan Kristus. Lihat penjelasannya. Ayat 16. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesus Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya Alkitab dalam Kejadian pasal pertama jelas di situ saudara. Runut sekali bagaimana hari pertama sampai hari terakhir. Apa yang diciptakan oleh Tuhan. Jelas tertulis di situ. Saudara boleh cek di kitab suci yang lain. Ya. Apalagi ada yang ngaku-ngaku sebagai penyempurna. Nah cek betul nggak detail di sana. Kalau Alkitab jelas detail. Kenapa? Ini sebabnya. Di dalam Yesus Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Jelas. Di dalam Yesus Kristus. Bukan di tempat-tempat lain. Saudara. Sebentar. Ini ada yang oke. Dia minta konfirmasi saudara. Oke. Ya, sudah. Keutamaan Kristus. Keutamaan Yesus. Yang dalam perjanjian lama dia adalah firman. Haleluya. Lanjut. Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Inilah dasar iman percaya kita. Yaitu Yesus Kristus. Bukan pada ciptaannya. Bukan pada yang lain-lain. Dialah yang berkuasa. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam dia. Dan segala sesuatu untuk kemuliaan nama. Haleluya. Nah ini tadi mana tuh yang nanya pengikut Paulus. Ini Paulus yang nulis. Bodohnya minta ampun. Makanya jangan cuma ngikutin si Juma terus. Supaya otak ini terbuka. Nah, Juma itu mah gak ngerti apa. Cuma ngangong-ngangong aja dia. Ya. Bagi saya dia cuma seorang stand up komedi, gak lebih. Jadi saudara jangan salah-salah ikut lihat-lihat debater, saudara percaya. Iya Bu Dia. Bayangkan katanya Alkitab palsu. Tapi pengen banget diakui. Kalau namanya ada tertulis dalam Alkitab kita. Wow, apa-apaan itu? Lu bilang Alkitab gua palsu. Tapi lu mau diakui. Malu dah. Hidup standar ganda. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Raja yang kekal, juru selamat. Tidak ada yang lain. Dan dia ada bersama dengan setiap umat-umat ketebusannya. Haleluya. Itulah Yesus Kristus. Haleluya.
Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ia, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau dalam bahasa aslinya pasti ditulis dengan kata kurios dan theos. Ini menunjukkan apa? Kurios menunjuk kepada pribadi Yesus, sementara theos menunjuk kepada Allah Bapa di sorga. Jadi Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud dari Allah Bapa di sorga. Yesus Kristus. Kenapa? Perhatikan dia punya tugas, saudara. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Haleluya. Yesus Kristus sang firman yang berkuasa. Lanjut. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Haleluya. Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, kepada Yesus Kristus. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Para malaikat maksudnya. Jadi Yesus Kristus adalah otoritas yang bersifat aktif. Dia terus ada menopang semua ciptaan. Itu sebabnya Yesus sendiri yang berfirman, langit dan bumi akan berlalu. Ingat baik-baik. Dia punya kuasa. Dia punya otoritas. Dan dia sudah berfirman, langit dan bumi akan berlalu. Saudara yang berpegang pada yang salah, sampai jumpa. Ya, jangan sampai tidak mengenali Yesus Kristus sebagai pemilik otoritas tertinggi. Jangan sampai iman kita pada yang lain-lain, saudara. Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ketika Yohanes, sang penulis Wahyu, melihat Yesus Kristus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Nah, ini nih, kaum-kaum yang suka menganggap kata tersungkur, kata sujud, itu hanya berlutut dengan lututnya. Saudara perhatikan ayat ini, dijelaskan dengan baik oleh Rasul Yohanes. Seperti orang yang mati. Orang yang mati bagaimana posisinya, saudara? Hah? Posisinya bagaimana? Tengkurap. Lurus. Itu sebabnya dalam konsep penyembahan di Perjanjian Lama, kalau bicara tentang sujud menyembah, itu bukan lututnya doang yang nempel di lantai, tapi seluruh tubuhnya tidur tiarap di tanah. Ya, ini penjelasan yang sangat jelas. Ya, seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Kata Yesus, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan ayat 18, yang hidup. Garis bawah itu, Yesus Kristus tidak mati selamanya, bos. Yesus Kristus mati hanya mampir untuk mengalahkan maut, mengambil kunci kerajaan maut, supaya dia menjadi Tuhan yang berkuasa atas orang hidup juga atas orang mati, brother.
and sister of course. Haleluya. Aku telah mati. Ini kata Yesus. Aku telah mati. Namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Jangan salah iman. Berimanlah kepada Yesus Kristus. Jangan beriman kepada mujizat. Jangan beriman kepada karya-karyanya. Berimanlah kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Lanjut. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Cuman Yesus yang punya kunci kerajaan maut. Dia raja atas segala raja. Haleluya. Jangan salah beriman saudara ya. Jaga baik-baik imanmu. Kebangkitannya, kehidupannya untuk selama-lamanya adalah bukti tidak ada satu kuasa pun yang mampu mengalahkan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang kurang pendidikan di seberang sana saudara, yang menyatakan bahwa waduh, Yesus Kristus mati di tangan penciptanya. Aduh. Lawaknya itu loh saudara. Yesus Kristus tidak menyerahkan nyawanya kepada siapapun. No. Dia Allah yang berkuasa, natur keilahiannya melekat kepadanya. Hanya dia mengenakan jubah manusia. Dia membatasi kekuasaan. Kalau Allah yang maha segala-galanya ini tampil sebagai yang maha itu saudara. Apa enggak kiamat namanya itu saudara? Hah? Apa enggak kiamat namanya itu saudara? Jadi jangan sampai kita salah beriman. Pastikan pondasi iman kita hari ini adalah pada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang benar. Tadi kita sudah mengenal karakter Kristus pertama. Apa yang melekat kepadanya? Dia pengampun dosa. Salib karya Kristus menebus dosa umat manusia. Dia pengajar. Dia hakim. Dan dia akan kembali untuk menghakimi semua manusia. Kemarin kita belajar. Adakah imanku dapati di dalam dunia ini ketika aku datang kembali? Jadi ayat ini dapat memberikan gambaran bahwa pengikut Kristus bisa berubah, bisa berkurang. Apalagi ketika masa kesukaran tiba. Mendingan gua gak percaya Yesus lah daripada gua tidak bisa berjual beli. Kan begitu toh? Alkitab tulis begitu kan? Mereka yang tidak mengenakan tanda lambang daripada hewan itu, baik di dahi maupun di tangannya, mereka tidak bisa melakukan transaksi apapun. Pada masa kesukaran itu, banyak orang tinggalkan iman Kristennya loh. Iya. Jadi kalau hari ini orang seberang suka sekali saudara itu. Buat status mualaf center. Saya senang sekali saudara. Lihat berita-berita di situ. Iya. Saya senang sekali karena itu Alkitab sudah tulis. Dan membuktikan bahwa Alkitab di tangan saya benar-benar firman Allah. Kenapa? Terbukti. Banyak orang akan tinggalkan iman percaya. Sehingga Alkitab dapat menulis lagi. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Dan yang terkemudian
akan menjadi yang terdahulu. Yang di depan itu akan pindah ke belakang, saudara. Nah, inilah terjadi. Di mana orang Kristen yang lebih dahulu menjadi murid Tuhan, goyang-goyang dia, saudara. Akhirnya tinggalkan iman percaya. Ia terus ke belakang. Itu Alkitab tulis. Banyak yang terpilih hari ini pengikut Kristen berdasarkan survei paling banyak di dunia. Tapi saya nggak pernah bangga dengan hal itu. Kenapa? Karena Alkitab udah tulis sedikit yang dipilih, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Itu Alkitab sudah tulis. Jadi melihat dinamika perkembangan keagamaan dalam dunia ini, saya tenang-tenang saja. I'm fine, I'm good. Kenapa? Karena aku sudah percaya Yesus Kristus. Ya kalau orang tanya, mati sekarang siap bro? Siaplah, emang kenapa? Ada Kristus dalam hidup. Dia yang akan menyelamatkan aku. Karena kunci kerajaan maut ada dalam tangan Yesus. Kuasa ada pada Yesus. Jangan salah. Jangan salah pintu. Salah pintu masuknya di di neraka yang tidak pernah dibuat untuk saya dan saudara loh. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia, dan kita sudah pernah belajar itu, bukan? Saudara masih ingat ayatnya? Jadi kalau ada orang-orang yang menghakimi kita, sebaik-baiknya orang Kristen, Anda adalah calon penghuni kekal di neraka. Yes, katakan. Terima kasih ya brother. Buat hiburannya. Haleluya. Jangan salah iman, saudara. Beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal 2. Ini nubuatan yang tengah terjadi. Filipi pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Supaya dalam nama Yesus, bukan dalam nama yang lain-lain, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, puji Tuhan, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Lengkap, saudara. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Penggenapan ayat itu akan terjadi. Bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, saudara. Kapan hal itu akan terjadi? Kapan hal itu akan terjadi, saudara? Bahwa semua lutut, perhatikan kata kuncinya, yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Nah, kapan itu terjadi? Sekarang pintu kemurahan masih terbuka. Masih ada kesempatan untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sampai peristiwa penggenapan ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa akhir zaman. Bahwa yang di langit, yang di bumi, di bawah bumi serentak berlutut. Dan lidah mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika ini terjadi,
Mereka yang belum percaya nggak punya kesempatan lagi, saudara. Selesai. Ya, selesai. Jadi perpindahan keyakinan umat beragama akan terjadi terus menerus sampai zaman akhir. Alkitab sudah tulis. Dan ketika melihat orang meninggalkan iman percayanya kepada Kristus, saya semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Iya, bukan goyah, saudara. Saya pernah katakan bahwa sekalipun saya seorang diri yang percaya kepada Kristus Yesus di tengah dunia ini, saya akan pertahankan. Kenapa? Dia pintu keselamatan satu-satunya. Nggak ada pintu lain. Ya. Kalau di Semarang ya, siapa orang Semarang? Ada 1000 pintu di sana. Iya. Tapi pintu keselamatan mohon maaf hanya satu, bukan lewat kekristenan. Bukan. Pintu keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Yes. Lawang sewu, pintune ono 1000. Haleluya. Tapi soal keselamatan ya mohon maaf saudara. Hanya satu pintu. Lewat Yesus Kristus Tuhan. Gak ada lewat tempat lain. Soal keselamatan ya mohon maaf saudara. Hanya satu. Haleluya. Hanya lewat Yesus Kristus. Jadi jangan salah. Ya. Jangan sampai kita sesat pikir dengan segala sesuatu yang kita saksikan nyata di tengah-tengah dunia. Semua yang kita lihat akan lenyap, saudara. Ya, jadi poin pertama kita tahu bahwa otoritas Kristus itulah dasar iman percaya kita. Otoritas pada Yesus, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua, otoritas Kristus ini juga menghancurkan segala kuasa gelap. Dia bukan sekedar menyediakan jaminan keselamatan untuk orang percaya. Kuasa gelap model apapun gak bisa melawan Yesus Kristus. Lihat Kolose saudara. Kolose pasal yang kedua. Iya. Ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat 15. Ini alasannya kenapa orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus gak mempan dengan ilmu-ilmu santet, kuasa kegelapan model apapun. Ini alasannya. Lihat Kolose 2 ayat 15. Ia, Yesus Kristus, telah melucuti, telah dikatakan di sana, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Itu sebabnya iblis tidak ingin Yesus mati di salib, saudara. Nanti kapan-kapan kita belajar. Ada hal-hal, peristiwa-peristiwa yang mengikuti proses ini, yang mencoba menggagalkan Yesus naik di atas kayu salib. Nanti kapan-kapan kita belajar. Ya. Karena iblis tahu dia akan selesai. Saudara lihat ayat ini. Telah melucuti. Jadi kuasa kegelapan model apapun udah gak punya lagi kemampuan, saudara. Sudah tidak punya lagi kuasa. Kenapa? Sudah dilucuti. Nah, ya. Kalau dalam peristiwa peperangan, ya, kalau yang lawan sudah dilucuti senjatanya, ya itu udah kalah.
Lawannya masih ada tapi udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah itulah iblis. Iblis masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Dia masih mencari pengikut-pengikut sebanyak-banyaknya. Supaya orang jangan ikut Yesus. Tapi ikut dia jadi penghuni neraka yang kekal. Itu sebabnya sampai hari ini ada orang yang kepanasan minta ampun gitu lihat orang Kristen ibadah. Masih ada tuh sampai hari ini. Iblis gak suka saudara. Lihat orang benar berdoa. Berhimpun mendengar. Iblis gak suka. Di belahan dunia manapun. Dari masa kapanpun. Selalu ada tantangan yang dihadapi oleh orang percaya. Sulit untuk beribadah. Padahal gak setiap saat. Gereja bunyi. Tapi iblis takutnya minta ampun saudara. Jadi orang Kristen dari sejak zaman dahulu itu sudah biasa dengan tekanan-tekanan seperti itu saudara. Kenapa? Iblis yang sudah dilucuti itu, mereka sekarang hanya punya kemampuan apa? Menggoda. Kalau orang berperang senjatanya ada. Iblis sekarang sudah dilucuti. Dia nggak punya senjata yang mumpuni. Senjata itu sekarang sudah punya orang percaya. Dalam Efesus tertulis di sana perlengkapan senjata Allah. Hanya orang percaya yang punya senjata. Iblis nggak punya senjata. Dia punya apa? Dia punya godaan. Dia punya iming-iming. Itu tinggal itu yang dia punya saudara. Jadi iblis akan merayu kita untuk bertindak melawan Kristus. Iblis pakai Alkitab loh saudara, hati-hati. Makanya jangan suka comot-comot Alkitab. Dia belum tahu iblis juga pakai ayat Alkitab. Coba lihat kejadian waktu dia menggoda Hawa. Apa yang difirmankan oleh Allah dibalik sama dia. Oke. Ya memang dia harus pintar, harus licik. Kalau enggak ada manusia yang tergoda. Sama seperti iklan, enggak ada iklan yang buruk. Iya kan? Kalau ada sebuah perusahaan mengiklankan produknya buruk, siapa yang mau beli saudara? Betul gak? Semua produsen kecap pasti mengatakan kecapnya nomor 1. Gak ada nomor 2. Iya kan? Sebab hanya kijang yang tiada duanya. Sama. Iblis pun akan berusaha merayu kita. Mengubah ketetapan kita berpikir. Ya. Itu tugasnya iblis. Yang eksekusi tetap kita. Kenapa? Karena kita punya kehendak bebas. Yang salah satu tanda milik Allah. Itu kehendak bebas itu anugerah Tuhan saudara. Tapi banyak kali manusia salah memilih. Ya, iblis hanya iklan Bu Ella. Dia sudah gak punya senjata. Ini loh. Kolose tulis. Kolose 2 ayat 15. Ingat itu. Tuhan Yesus telah melucuti. Ketika dia naik di atas kayu salib. Makanya iblis takut sama salib. Di mana ada salib berdiri. Gemetaran mereka. Turunkan salib itu. Turunkan salib itu. Padahal karya salib sudah tuntas saudara. Tapi sampai hari ini masih ada orang yang ketakutan lihat salib. Sampai ada yang komentar. Di balik salib itu ada jin kafir katanya. Orang Kristen biasa aja.
Terserah lu mau ngomong apa, emang gue pikirin. Lu mau hina habis-habisan orang Kristen, lu mau hina habis-habisan Yesus Kristus, dia tetap Tuhan. Tidak ada manusia yang menyembah dia tetap yang berotoritas. Makanya gak pernah ada orang Kristen teriak-teriak bela agama, bela Tuhan, bela Alkitab. Bodohnya. Memang siapa kita bela Tuhan? Alkitab jelas memberi contoh. Hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang bela kita Tuhan. Bukan kita yang bela Tuhan. Konyol saudara. Ini logika. Ajak saudara banyak logika hari ini. Supaya kita mengenal siapa itu Yesus Kristus. Jadi kalau yang katanya ahli logika tapi tidak ikut Yesus, berarti logikanya jongkok saudara. Yang terakhir, yang ketiga, otoritas Yesus Kristus itu menuntut penyerahan total. Oke. Jadi belajarlah bergantung kepada Kristus. Saudara perhatikan Roma pasal yang ke-12. Nah, banyak orang mengambil ayat ini hanya untuk contoh soal persepuluhan. Tapi pengetahuannya sempit saudara. Ya. Roma pasal 12, coba perhatikan. Ayat pertama mulai. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ini penyerahan total. Tubuh kita milik Yesus, penebus kita. Dia yang sudah bayar harga kita dengan lunas, dia pemilik hidup kita. Maka serahkan tubuhmu bukan kepada dosa, tapi kepada Yesus Kristus. Apa cirinya, apa tandanya penyerahan total? Perhatikan di sini ayat 2. Berubah menurut pembaharuan budi. Pola berpikir kita tidak sama seperti orang dunia. Pola berpikir kita itu berkaca kepada firman Allah. Itu pola pikir yang berbeda dari dunia. Orang dunia mengajarkan berbohong untuk kebaikan. Alkitab bilang tidak boleh berbohong. Karena bohong itu dosa. Nah, ini perubahan akal budi. Kalau kita masih berpikir seperti orang dunia berpikir, ada kebaikan di balik kebohongan, nah, Anda belum berubah. Anda belum mempersembahkan tubuh Anda sepenuhnya bagi Kristus. Belum, saudara. Ya. Jadi Roma 12 ayat 1 dan 2 ini bukan cuma bicara soal persepuluhan, persembahan. Tapi menyerahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Kristus sebagai tanda bahwa kita bergantung kepada dia. Nah, ada contohnya dalam Alkitab. Ketika janda miskin memberikan nafkah hidupnya. Ini contoh orang yang menyerah total, saudara. Ya, ada tandanya di sini. Budi yang berubah, pola pikir yang berbeda. Ini yang disebut dengan metanoia. Ini yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan itu terjadi diawali dari perubahan cara berpikir. Itu sebabnya dari tadi saya ajak saudara berlogika. Kenapa saya harus percaya kepada Yesus Kristus? Karena dia yang punya kuasa, otoritas sepenuhnya. Apa buktinya Yesus berotoritas? Yesus mengampuni dosa. Saya sudah kasih ayatnya tadi. Yesus mengajar dengan kuasa, dengan powerful. Dilihat dari sudut pandang orang-orang Yahudi yang melihat bagaimana Yesus mengajar mereka.
Yesus adalah hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Lah, dari sini aja harusnya logika kita berjalan. Logika kita berjalan. Kalau di akhir zaman nanti yang akan menjadi hakim atas seluruh umat manusia adalah Yesus Kristus, lah kenapa pilih yang lain? Saudara mengerti maksudnya? Yesus punya otoritas full, gak setengah-setengah, gak main-main, saudara. Full otoritas punya Yesus Kristus. Yesus mengutus. Nah, kalau bicara mengutus berarti yang ngutus lebih tinggi derajatnya, bukan dari yang diutus, betul? Masa jenderal mengutus kopral? Jenderal mengutus kopral, bener ya? Masa kopral mengutus jenderal? Kan salah. Bener enggak, saudara? Jadi kalau atas dasar-dasar itu kita percaya kepada Yesus Kristus dan iman kita tetap kepada Dia, kita selamat. Ya, kita selamat. Tapi kalau enggak ya sudah. Saudara mungkin punya jalan sendiri. Jadi penyerahan total kepada Yesus Kristus itu perlu dan penting. Nah, menurut Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, saudara nanti baca. Hidup kudus itu juga ciri penyerahan total. Kenapa? Kalau kembali ke Roma 12 ayat 1, perhatikan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kalau kita menyerahkan hidup kita yang tidak layak, tidak pantas, tidak berkenan, Allah juga nggak mau, saudara. Makanya dianalogikan dengan sebuah domba. Sebuah kurban dalam zaman perjanjian lama. Boleh mempersembahkan yang paling murah, burung tekukur. Tapi pastikan hewan tersebut sempurna. Tidak ada kutuan, tidak ada cacat, tidak ada bekas luka. Itu sebabnya dalam aturan Paskah Yahudi, ini perhatikan saudara. Dalam aturan Paskah Yahudi ketat sekali. Apa ketatnya? Hewan itu yang akan dikorbankan pada hari Paskah harus disimpan dulu 2 minggu, saudara. 14 hari. Buat apa disimpan? Buat apa dikhususkan? Diperiksa baik-baik, diteliti baik-baik. Jangan-jangan hewan ini ada cacat, ada kuku yang tidak ada ekor yang buntung, ada kuping yang hilang sebelah. Diperiksa baik-baik. Tapi coba lihat sekarang orang kurban. Ada nggak yang begitu, saudara? Datang ke penjajah hewan kurban di pinggir jalan. Yang mana? Yang ini. Angkut. Serahkan. Diteliti lagi nggak? Enggak. Pokoknya potong aja. Aturan kurban orang Yahudi, jangan dianggap remeh, saudara. Itu hewan yang akan dipersembahkan harus disimpan dulu, dipisahkan, diteliti, diberi makan baik, dipastikan dalam keadaan sehat, baru dikorbankan pada hari ke-15. Gak seperti sekarang. Kurban, mau beli hewan kurban, oke, datang, tunjuk, bayar, bawa pulang. Mau kurus kering itu hewan, tulang kelihatan, potong. Enak Pak Pendeta, tulangnya buat sop iga. Mohon maaf saudara. Tuhan ini maha segala-galanya. Ini bicara tentang struktur kerajaan. Gak sembarangan. Coba tanya sama orang Jawa tuh. Abdi dalam kalau mau keluar dari menghadap sultan, jalannya bagaimana? Ayo. Ada?
Ada yang tahu? Bagaimana jalan orang yang sudah selesai menghadap sultan? Hah? Mundur. Dia akan berjalan jongkok mundur, saudara. Kenapa? Tidak membelakangi sang raja. Berapa banyak orang Kristen hari ini kerjanya membelakangi Tuhan. Memang pikir sembarangan. Namanya kerajaan, segala sesuatu diatur. Ada tata keramanya. Betul? Itu gambaran di dunia loh, saudara. Apalagi dengan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi pastikan iman kita tetap pada Kristus, pelayanan kita berpusat pada Kristus, dan iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Bangun budaya kekudusan dan ketaatan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Jangan ibadah saja sembarangan, saudara. Di tempat ini saya tidak kasih orang yang tidak berlatih main, melayani. Alat main, alat musik melayani hari Minggu. Tidak, no. Mau dia jago, mau dia ahli sekalipun, saya nggak peduli. Dia harus memberikan waktu di luar hari Minggu untuk bersama-sama berlatih, berdoa, mempersiapkan diri. Kenapa? Kita melayani Raja di atas segala raja. Jangan sembarangan, saudara. Datang di gereja pakai kaos, ngikutin keadaan zaman. Sekarang zamannya zaman casual, Pak Pendeta. Jangan kampungan begitu gaya Pak Pendeta. Datang ke gereja pakai levis, pakai kaos, santai kayak mau ke mall. Apa yang kelihatan di luar itu dari dalam hatimu. Kalau memberi yang terbaik aja nggak tahu dengan penampilan, apalagi memberi tubuh nol besar. Jadi otoritas Kristus itu menuntut penyerahan total. Penyerahan total artinya hidup kita gantungkan kepada Dia. Hidup nggak suka-suka kita. Tunduk, taat pada otoritas. Ya. Makanya Tuhan suka dengan ketaatan. Dan ketaatan itu mahal sekali. Tuhan bilang lebih bagus mendengar daripada kurban. Tuhan tertarik dengan harta yang kita miliki dalam dunia ini. Orang semua punya Dia. Yang Dia mau ketaatan hati kita, hidup kita. Seberapa taat kita dengan Dia? Seberapa nurut kita dengan Kristus? Itu jauh lebih berharga daripada sebanyak-banyaknya harta kau bawa ke gereja, saudara. Tapi di luar gereja, hidup kita betul-betul mempermalukan Tuhan, membelakangi Tuhan. Ya. Dalam dunia ini ada banyak hal yang kita bisa dapat pelajari. Dan itu merupakan analogi, tipologi daripada kerajaan Kristus itu sendiri. Kalau abdi dalam di Kesultanan Jogja saja, pada dia setelah selesai menghadap, dia akan berjalan mundur jongkok. Tidak berani dia membelakangi sultan. Itu dunia. Tapi kita orang percaya, banyak kali kita membelakangi Tuhan. Ya. Kita tidak menganggap Tuhan itu ada, Tuhan itu penting. Waduh, luar biasa. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki otoritas penuh di sorga dan di bumi. Jadi pastikan iman kita bersandar pada Kristus, bukan pada yang lain. Saudara punya pokok doa, boleh tulis di kolom live chat, kita akan berdoa bersama-sama pagi ini. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih
Karena kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, Allah yang benar, juru selamat bagi seisi manusia. Seluruh dunia akan bertekuk lutut dan mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih. Kami sudah bisa belajar bahwa otoritas yang melekat pada Kristus adalah mengampuni dosa. Otoritas yang melekat pada Yesus Kristus adalah mengajar. Otoritas yang melekat pada Yesus Kristus adalah menghakimi. Otoritas yang terletak pada Yesus Kristus adalah mengutus, yang membuktikan bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Engkau yang telah mati, bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Bagi setiap kami yang percaya kepadamu, kami punya jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan yang bukan cuma memerintah dari tempat yang maha tinggi, tapi Engkau ada bersama dengan setiap kami pagi ini. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus saja yang bertahta dalam hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan hidup kami total sepenuhnya kepada Engkau. Ajar kami untuk hidup kudus, hidup dalam ketaatan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap telinga yang sudah mendengar kebenaran firman Allah disampaikan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersyafaat, ampuni salah dosa kami, ampuni kelemahan dan kekurangan kami, agar doa kami tidak terhalang. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Twis, Tuhan berkati. Keluarga Ibu Clivina Helda di Malaysia berkati. Berkati keluarga Ibu Julina Juli. Berkati keluarga Ibu Agnes Simba. Berkati keluarga Ibu Linsal. Berkati keluarga Ibu Adolfina. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Fatio. Tuhan berkati mereka. Berkati keluarga Ibu Leni. Berkati keluarga Ibu Linda. Berkati keluarga Ibu Kristina. Berkati keluarga Ibu Fiona. Berkati keluarga Bapak Piling. Berkati keluarga Ibu Lila Sianturi. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Asri Nenggola di Medan, keluarga Ibu Siti Mawarni di Sibolga, bahkan rancangan rencana pernikahan Bastian, Tuhan yang turut campur tangan, menolong, menyediakan segala sesuatu dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus, memberkati keluarga dari Bapak Anggiat, keluarga dari Opung Monika, keluarga dari Ibu Rena, keluarga dari Ibu Angel. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, berkati keluarga dari Ibu Itin, berkati keluarga dari Ibu Lisabella di Jakarta, keluarga dari Bapak Leo, keluarga dari Bapak Alex, keluarga besar Pane, keluarga dari Ibu Suli. Penyertaan pemeliharaan Tuhan sempurna untuk mereka. Berkati keluarga Bapak Haidi Wijaya, keluarga Bapak Joni, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga dari Bapak Riki Chandra di Malang. Tuhan menolong, menyertai dan memberkati keluarga ini dengan segala usaha dan pekerjaannya. Hal-hal baik yang mereka rencanakan, Tuhan turut berperan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati apa yang sudah ditabur, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Yustus, keluarga Bapak Kris, keluarga Bapak Sulis, keluarga Bapak Yosef, keluarga Ibu Deborah, keluarga Ibu Diana, keluarga Ibu Novi, keluarga Ibu Susanti, keluarga Ibu Priska Priskila. Tuhan juga yang berkati dan pelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Temi di Surabaya, keluarga Ibu Eri Masayu, keluarga Bapak Kusnadi di Sidoarjo, keluarga Bapak Wandi, keluarga Bapak Suwanto Yusuf. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati keluarga Ibu Juni di NTT, keluarga Bapak Gustaf di NTB. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memelihara mereka.
Berkati keluarga Ibu Ganggayatri di Papua, keluarga Mace Uci, keluarga Ibu Yemima Karubaba, keluarga Ibu Yeni Toda, keluarga Ibu Samosir, keluarga Bapak Thomas. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa bagi keluarga dari Ibu Dian bersama dengan Bapak Santoso di Bali. Tuhan menolong, Tuhan memelihara hidup mereka. Apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka tabur, Tuhan berkati dan balas dengan berlipat kali ganda. Memberkati keluarga Bapak Muli Warman, memberkati keluarga Ibu Meli, keluarga Ibu Joske. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Ella di Sangir, keluarga Bapak Martin Sumuweng di Manado, keluarga Ibu Ria, keluarga Ibu Jena Langkai, keluarga Ibu Pingkan, keluarga Ibu Deborah Tiwa. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga Ibu Erlin Wati dalam tangan Tuhan. Berkati. Berkati keluarga Ibu Elsa di Morowali. Berkati keluarga Ibu Novianti di Toraja. Berkati keluarga Ibu Indayati di Makassar. Berkati keluarga Ibu Tia di Bontang. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, berkati keluarga Ibu Luhaida, berkati keluarga Ibu Titik Arianti. Kami juga berdoa berkati Ibu Meini, berkati Ibu Evangelista. Kami juga berdoa Tuhan berkati keluarga dari Ibu Dolsi, keluarga dari Ibu Mariam Trifora, keluarga dari Ibu Nikehan, keluarga dari Ibu Suwarni. Berkati juga keluarga dari Ibu Erando Naibaho Sihaan. Kami serahkan keluarga Gultom dalam tangan Tuhan. Berkati saudara Anos, berkati saudara Henstan, berkati Ibu Christine. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Fatini di Karawang. Berkati Ibu Ria Deborah, berkati keluarga Simangungsong, berkati Ibu Rebeka Manu, berkati keluarga Ibu Ros, berkati keluarga Ibu Keisha. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, berikan kekuatan, kesehatan pada Ibu kekasih ini. Dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah terhubung dengan doa pagi ini berkati mereka. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Tolong mereka dalam segala permasalahan, pencobaan yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan berkati kediaman anak-anak Tuhan. Rumah tangga anak-anak Tuhan ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Keluar masuk mereka disertai oleh Tuhan dengan kuat kuasanya. Bahkan ketika mereka bekerja, ketika mereka berusaha, semua yang mereka lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Mereka yang orang-orang tua, menikmati waktu-waktu senja mereka, beri kekuatan penghiburan dalam nama Yesus. Mungkin tubuh-tubuh mereka mengalami kelemahan, tapi biarlah iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang masih berada di usia produktif, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan yang tolong, yang kekurangan iman Tuhan tambahkan. Bahkan yang kekurangan berkat-berkat Tuhan, Tuhan berkati. Cukupkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka yang setia beribadah kepadamu pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan dilindungi, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat tempat-tempat yang masih mengalami bencana-bencana alam. Tempat-tempat yang masih mengalami peperangan. Tempat-tempat yang masih mengalami berbagai kesukaran dan tantangan hidup, tolong mereka dalam nama Yesus. Agar lewat segala sesuatu yang mereka alami, mereka memuliakan nama Tuhan, ada petobat-petobat baru di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu, mereka di panti-panti asuhan. Tuhan tolong para penyandang disabilitas, kelompok-kelompok kaum difabel, Tuhan ada untuk mereka. Orang-orang tua di rumah-rumah lansia, Tuhan menjadi sumber penghiburan mereka. Akan kami berdoa untuk mereka yang ditampung oleh dinas-dinas sosial, di tenda-tenda pengungsian, di rumah-rumah penampungan sementara,
Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan yang bergumul dengan segala sakit penyakit mereka. Tuhan ada untuk setiap mereka. Tuhan menolong mereka. Kami berdoa untuk para penghuni lapas dimanapun berada, berikan kesempatan untuk mereka menikmati pertobatan dan nama Tuhan ditinggikan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat tiap hamba Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berdiri. Tuhan tolong agar mereka boleh bekerja, boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Mujizat Allah mengiringi menyertai setiap pelayanan mereka. Berkati dan jamah setiap suku-suku bangsa yang masih terasing, terdalam, belum tersentuh oleh berita Injil. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah sanggup bekerja menyampaikan kebenaran firman untuk mereka. Berkati pelayanan misi, berkati pelayanan penginjilan, berkati pelayanan Ebet Ministry, agar Tuhan terus pakai dapat menjangkau jiwa bagi kemuliaan Bapa di sorga. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelayanan ini, Tuhan menyediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Berkatilah keluarga kami Tuhan, terutama mereka yang jauh dari kami, bahkan mungkin yang telah meninggalkan iman percayanya. Jamah mereka agar mereka kembali kepada anugerah Tuhan, kasih karunia Allah, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Pakai setiap hidup kami jadi saluran berkat, bahkan di tengah-tengah lingkungan kami. Jadikan kami tiang-tiang doa yang berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintahan di mana hari ini kami tinggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tadakan tangan-Mu, arahkan mata imamnya tertuju kepada Kristus Yesus, dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya bagi setiap saudara dan memenuhi hatimu dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan pengorbanan Yesus Kristus Putra Tunggal Allah yang hidup, persekutuan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, penghiburan, dan pengajaran yang dikerjakan Roh Kudus menjadi bagian saya dan saudara. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Yesus pasti datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami selesaikan doa pagi ini dengan penuh pengucapan syukur dan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang sudah diberkati Tuhan dan siap menghadapi hari bersama dengan Dia dengan iman, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk semua dukungan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Jangan lupa kunjungi ebetministry.wordpress.com, karena di sana saudara juga dapat menemukan form doa, form kesaksian yang dapat memberkati banyak orang di luar sana ya. Tuhan berkati kita. Yang belum gabung dengan WhatsApp channel boleh segera bergabung. Tuhan berkati kita semua. Sekali Yesus tetap Yesus, karena Dia satu-satunya Allah Immanuel yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Shalom aleihim shalom. Selamat pagi. Sampai jumpa besok pagi jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.